Jatuhnya Berlin, runtuhnya Nazi. Tekanan sekutu dari arah barat dan majunya tentara merah dari timur semakin mencekik Jerman. Wilayah yang dikuasainya kian menyempit, meskipun Jerman terus memberi perlawanan gigih. Bahkan terkadang berhasil merebut kembali kantung-kantung wilayah yang sudah dikuasai lawan, seperti dalam ofensif balasan Jerman di Ardennes, Belgia, akhir 1944. Namun di balik itu, sekalipun tujuan sekutu Barat dan Soviet untuk menaklukkan Jerman secepatnya merupakan kepastian yang serupa, keduanya berbeda dalam tujuan lebih rincinya. Sejak mula, pimpinan tertinggi pasukan sekutu, Jenderal Dwight Eisenhower, cenderung menerapkan strategi front lebar untuk menyerang Jerman. Sedangkan wakilnya, Marsekal Bernard Montgomery, lebih suka menusuk Jerman langsung ke jantungnya, yakni Berlin. Akhirnya, keputusan Eisenhower selaku panglima tertinggilah yang berlaku. Dari awal, Joseph Stalin memiliki tujuan yang sangat jelas, yakni merebut Berlin mendahului sekutu. Stalin, seperti PM Inggris Winston Churchill, keduanya memiliki ketajaman politik yang lebih baik dari Amerika Serikat. Mereka melihat jatuhnya Berlin tidak hanya bernilai militer, namun juga politis. Sebab Berlin adalah pusat kekuasaan Hitler. Merebut Berlin dipandang sebuah prestasi yang prestisius. Namun, Eisenhower juga beralasan memusatkan kekuatan sekutu untuk langsung menyerbu ke Berlin mengundang risiko, yakni korbannya akan besar dan akan memperpanjang kemampuan Jerman untuk melawan apabila wilayah Jerman lainnya tidak diserang dan direbut. Tipu daya Stalin. Sementara itu di Moskow, Stalin tidak terpengaruh dengan penilaian tidak pentingnya Berlin bagi Eisenhower. Ia tetap pada pendiriannya, yakni Soviet harus terlebih dahulu merebut Berlin dari sekutu Barat. Stalin juga mengetahui perbedaan pendapat antara Amerika Serikat dan Inggris mengenai Berlin. Dengan menjaga ambisinya untuk merebut Berlin terlebih dahulu dari Amerika Serikat dan Inggris, Soviet berpura-pura untuk menganggap bahwa Berlin memang tidak penting. Namun diam-diam Stalin melancarkan aksinya. Aksi Stalin tersebut dicurigai oleh PM Inggris Winston Churchill. Karena itu, Churchill mendesak Eisenhower agar mementingkan Berlin. Meskipun ada kecurigaan pada Stalin, pihak Barat tidak mengetahui bahwasanya pada tanggal 1 April, Stalin mengundang dan berunding dengan panglima lapangannya Marsekal Georgy Zhukov dan Ivan Konev untuk merebut Berlin mendahului Inggris. Ia memberi waktu 2 hari pada marsekalnya untuk merancang ofensif merebut Berlin. Sekutu rupanya pernah merancang operasi perebutan Berlin dan telah menyiapkan 1.500 pesawat angkut, 20.000 pasukan payung, 3.000 pesawat tempur, dan 1.000 pesawat glider. Dari sinilah awalnya terjadi persaingan perebutan Berlin antara Soviet dan sekutu. Kondisi ibu kota Berlin. Berlin pada masa Perang Dunia II merupakan kota terbesar ketiga di dunia, dengan luas wilayah 1.400 km. Selain pusat Nazi, Berlin juga merupakan pusat industri dan perdagangan. Jumlah penduduknya saat Perang Dunia pecah sebanyak 4,3 juta jiwa. Namun, pada Maret 1945 hanya tinggal 2,7 juta saja, dengan mayoritas wanita dan anak. Surutnya jumlah penduduk karena akibat korban perang dan sebagian yang mengungsi. Sejak kekuatan udara Jerman merosot, operasi udara sekutu gencar dilakukan. Pengeboman besar pertama terjadi pada tanggal 23 Agustus 1943. Sebanyak 719 pesawat Lancaster RAF menghujani Berlin dengan 1.800 ton bom. Serangan ini dilancarkan sampai musim semi 1944 dan Angkatan Udara Inggris telah mengguyur Berlin dengan 30.000 ton bom. Serangan ini awalnya telah diantisipasi Jerman. Antisipasi ini datang dari pembantu Hitler yang bernama Dr. Albert Speer. Dengan mendirikan 3 bangunan masif di tengah Berlin sebagai pusat pertahanan Berlin pada tahun 1940. Ide brilian inilah yang memberi perlawanan sengit terhadap operasi udara sekutu. Namun, seringnya pengeboman banyak wilayah Berlin yang rata dengan tanah dan membunuh sekitar 52.000 warga Berlin. Strategi Soviet terhadap Berlin. Dalam pertemuan dengan marsekalnya pada 1 April, Stalin memerintahkan
agar Berlin sudah direbut sebelum 1 Mei 1945. Karena 1 Mei, tanggal yang penting bagi Soviet, diktator Stalin ingin menghadiahi Berlin pada acara Hari Buruh yang jatuh tanggal 1 Mei. Tanggal ini merupakan hari raya terbesar bagi kaum sosialis dan komunis. Strategi dasarnya adalah menyerbu secara besar-besaran dalam suatu front lebar, dengan beberapa pusat serangan, kemudian mengurung Berlin dari utara dan selatan. Ofensif ini juga diarahkan ke Cekoslowakia dan Hongaria, agar pasukan Jerman dari kedua wilayah itu dapat dicegat. Soviet menyiapkan pasukan yang bukan main besarnya, sebanyak 192 divisi penuh dengan 2,06 juta pasukan, ditambah 155.900 pasukan Polandia, 6.250 tank, 41.600 meriam dan mortir, 7.500 pesawat yang akan menghadapi 766.750 pasukan reguler Jerman, 2 juta sipil yang dimobilisasi untuk ikut berperang, 1.159 tank, dan 9.303 meriam dan mortir. Sungguh situasi yang menegangkan. Namun, Soviet tidak serta-merta untuk mudah mengendalikan Berlin. Soviet banyak menghadapi kendala, baik sumber daya manusia, logistik, maupun bahan bakar. Persiapan Jerman. Serangan balasan Jerman untuk merebut kembali wilayah Kustrin yang telah dikuasai Soviet dengan tentara merahnya, sebuah kota benteng yang terletak 60 km timur Berlin, gagal. Kegagalan ini membuat Hitler begitu murka dan marah besar, karena Kustrin dinilai sangat strategis, namun telah dikuasai Soviet sebagai kota awal penyerbuan ke Berlin. Dalam rapat 28 Maret, Hitler memaki-maki jenderalnya, sehingga terjadi perdebatan sengit antara Hitler dengan para jenderalnya. Hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Beberapa hari kemudian, Hitler mengundang kembali para jenderalnya untuk rapat. Kali ini, dia menekankan agar kota-kota Jerman dijadikan benteng pertahanan, dengan tujuan menahan laju tentara merah. Namun, Panglima Grup Tentara Vistula, Jenderal Gotthard Heinrici, tidak sependapat dengan Hitler, karena kekuatan pasukannya di wilayah Sungai Oder tidak mungkin menahan tekanan Soviet. Apalagi sebelumnya, sebagian pasukannya telah dialihkan ke Cekoslowakia atas perintah Hitler sendiri. Mendengar kekurangan itu, beberapa petinggi lainnya menjanjikan pasukan untuk memperkuat pasukan Heinrici. Jenderal Göring menjanjikan 100.000 pasukan dari Luftwaffe. Jenderal Dönitz menyumbang 12.000 dari Kriegsmarine, dan Himmler juga memberi janji penambahan pasukan sebanyak 25.000 pasukan. Heinrici tidak percaya atas perkataan rekannya itu, karena menilai begitu mudahnya nyawa ditawar-tawarkan hanya untuk memperoleh pujian dari sang Führer. Heinrici pun menjawab, penambahan pasukan itu tidak ada gunanya. Mereka hanya akan terbantai sia-sia, karena mereka kebanyakan berasal dari kalangan pegawai dan pelaut yang tidak terlatih untuk berperang. Kekhawatiran Heinrici tidak digubris, dan kekhawatiran ini langsung terbukti. Penambahan yang dijanjikan koleganya dari 150.000 pasukan terrealisasi hanya 30.000 pasukan. Dan pasukan itu pun tanpa dilengkapi senjata. Grup Heinrici berhasil kemudian mengumpulkan 1.000 pucuk senjata. Dalam kondisi serba terbatas inilah Heinrici menyusun pertahanannya di sepanjang Sungai Oder. Ofensif dimulai. Menjelang D-Day di front timur, Zhukov melakukan pengintaian dan pancingan untuk mengetahui reaksi Jerman. Namun, Heinrici tidak menanggapinya. Tanggal 15 April, gelombang demi gelombang pesawat Soviet menyerang garis pertahanan Jerman. Saat itu juga, Heinrici memerintahkan pasukan terdepannya untuk diam-diam ditarik ke garis pertahanan kedua. Namun, ada beberapa pasukan yang tetap tinggal untuk mengisi kubu-kubu pertahanan penting. Pada subuh 16 April, dimulailah serangan besar-besaran yang mengawali The Battle of Berlin. Sesuai perintah Zhukov, jam 4 subuh lebih dari 45.000 pucuk meriam dan peluncur roket Katyusha memuntahkan serentak pelurunya ke wilayah terdepan Jerman. Bombardemen ini langsung menghancurkan hutan, desa, dan pos-pos pertahanan Jerman. Lebih dari 100.000 ton peluru dimuntahkan. Di saat bersamaan,
ratusan lampu sorot dinyalakan untuk menyilaukan posisi Jerman. Tujuannya agar ratusan ribu pasukan bermotor dan infanteri Soviet dari front Belarusia mudah memasuki posisi Jerman di Sungai Oder. Keputusan Heinrich menarik mundur pasukannya sebelum ofensif Rusia dimulai ternyata sangat tepat. Dengan keputusan itu, sebagian besar pasukannya tetap utuh. Pasukan Soviet yang mengira pasukan Jerman yang telah hancur akibat pengeboman tiba-tiba tertahan, tidak mampu maju akibat perlawanan sengit dan gigih pasukan Heinrich. Pasukan Soviet pun gagal merebut wilayah Shiloh, Frankfurt di tepian Sungai Oder. Hal ini membuat Zhukov memerintahkan pasukan tanknya untuk maju lebih awal dari waktu yang telah ditentukan. Kemudian, Shiloh berhasil direbut dengan korban yang begitu besar sebagai bayarannya. Dengan jatuhnya Shiloh, terbukalah jalan langsung menuju Berlin. Berlomba ke Berlin. Persaingan merebut Berlin antara Zhukov dan Konev tak terelakkan. Namun segera dikipasi Stalin. Karena baginya bukanlah prestasi marsekalnya itu yang penting, melainkan kecepatan untuk merebut Berlin dari sekutu. Pada hari-hari pertama ofensif Soviet, sisa pesawat Jerman mencoba melakukan perlawanan sengit. Bahkan mereka melakukan semacam kamikaze ala Jepang alias misi bunuh diri. Skuadron ini dipimpin oleh Letkol Heiner Lange. Sasaran utama mereka adalah jembatan-jembatan yang dipakai untuk mengalirkan pasukan Soviet ke arah barat. Serangan tersebut dianggap berhasil. Namun, 35 pilot dan pesawat Jerman itu musnah. Tetapi pasukan Soviet tetap tidak terbendung pergerakannya. Sementara itu, Zhukov dengan persaingannya yang masih tetap berlanjut dengan Konev. Ia memerintahkan kedua komandan pasukan tanknya, Jenderal Katukov dan Jenderal Bogdanov, untuk mengibarkan panji kemenangan di Berlin mendahului siapa saja. Tanggal 25 April 1945 merupakan ulang tahunnya Hitler yang ke-56. Sebelumnya, HUT Hitler selalu berlangsung meriah, baik di dalam bunker maupun di tengah masyarakat yang fanatik terhadap Führer. Namun hari itu, hadiah datang dari Amerika Serikat dan Inggris dalam bentuk hujanan bom dari Angkatan Udara mereka. Hadiah juga diberikan oleh Marsekal Rokossovski dengan melancarkan ofensifnya di front paling utara. Kondisi Berlin. Tanggal 21 April pagi, pesawat sekutu untuk terakhir kalinya mengebom Berlin sebelum pasukan Soviet datang. Kemudian, Berlin dikejutkan kembali oleh peluru meriam. Rupanya, tentara merah mulai membombardir tengah kota dengan artileri jarak jauh. Banyak korban dari sipil, terutama kaum wanita yang sedang antri makanan. Kepanikan melanda Berlin. Mereka berusaha mengungsi ke arah barat, ke wilayah yang sudah dikuasai sekutu. Karena mereka beralasan akan lebih tenang ditawan oleh pasukan sekutu daripada pasukan Soviet yang dianggap buas dan biadab. Karena mereka melalui propaganda Nazi mendengar laporan bahwa tentara Soviet gemar memperkosa tawanan wanita. Hari Minggu 22 April, Hitler gusar karena perintahnya untuk melancarkan serangan balasan dianggap tidak dijalankan dengan baik. Padahal kenyataannya kondisi memang tidak memungkinkan. Pasukan Zhukov telah menembus perimeter pertahanan di utara kota. Untuk pertama kalinya, di depan beberapa jenderalnya, Hitler mengatakan bahwa Jerman telah kalah. Tanggal 23 April, pesawat-pesawat Soviet menyebarkan jutaan lembar pamflet yang menyerukan tentara Jerman untuk menyerah. Pamflet itu dijanjikan sebagai surat jaminan keselamatan mereka. Lebih dari 50% tentara Jerman yang menyerah di Berlin terbukti menunjukkan pamflet itu pada tentara Rusia. Marsekal Keitel meninggalkan Berlin untuk mengunjungi seorang jenderal Walter Weng, panglima tentara ke-12. Ia meminta Weng bergerak masuk ke Berlin untuk menyelamatkan Hitler. Namun, Weng punya pikiran lain. Ia lebih memilih untuk membuka koridor agar penduduk sipil maupun prajurit dapat lolos menghindari pertempuran dengan tentara merah. Seorang jenderal lainnya, Helmut Wedling, yang memimpin Korps Panzer, mendatangi Hitler setelah dia diberitahu oleh jenderal yang lain bahwasannya ia gagal dalam tugas. Namun, Hitler terkesan dengan keberaniannya, kemudian mengangkatnya sebagai penanggung jawab.
pertahanan kota Berlin menggantikan Letjen Helmut Raimann. Welding menemukan yang dianggap sebagai pasukan pertahanan kota itu ternyata terdiri dari 45.000 pasukan reguler AD dan SS, 40.000 pasukan sukarela rakyat, 60 tank, dan harus menghadapi 1,5 juta tentara merah dengan ribuan tanknya. Kini, Hitler menaruh harapan besar kepada pasukan SS pimpinan Jenderal Felix Steiner. Ia berharap Steiner dapat memotong gerak maju tentara merah dan menggabungkan lagi tentara Panzer ketiga dengan tentara ke-9 Jenderal Busse yang tengah digempur hebat oleh pasukan Konev. Hitler juga memerintahkan setiap tenaga, peralatan, senjata, dan pesawat untuk bergabung dengan pasukan Steiner, karena Hitler yakin gabungan ini akan mampu menghentikan ofensif Rusia. Himmler dan Göring berkhianat. Dua orang terdekat Hitler, yaitu Himmler dan Göring, berusaha meninggalkannya untuk mencari jalan selamat. Heinrich Himmler diam-diam membuka kontak dengan pihak sekutu dengan menghubungi pihak netral dari Palang Merah Swedia di kota Baltik, Lübeck, untuk menyampaikan tawaran penyerahan Jerman. Namun, sekutu menolak karena menghormati perjanjian dengan Rusia bahwa tidak akan ada penyerahan terpisah dari Jerman. Pada tanggal 23 April, secara mengejutkan, Hermann Göring yang menjadi wakil Hitler mengirim pesan kepada Hitler mengenai pengajuan pengambil alihan kepemimpinan total dari tangan Hitler, dengan alasan Hitler telah memutuskan untuk tetap diam di posnya. Hal ini membuat Hitler sangat kecewa dan menganggap orang terdekatnya itu berkhianat. Di kemudian hari, diketahui bahwa Göring berniat terbang ke Paris untuk negosiasi dengan Eisenhower. Lalu, Hitler mencopot Göring dari posisinya dan digantikan oleh Martin Bormann. 5 hari setelah itu, Hitler mendapat pukulan secara psikologis lagi. Tepatnya tanggal 28 April, ia mendengar pengkhianatan yang dilakukan oleh Himmler melalui siaran radio BBC. Hitler sangat terpukul karena ia menganggap Himmler adalah rekannya yang paling setia. Hannah Reid, seorang perempuan pilot teman Hitler, menawarkan diri untuk menerbangkan Hitler keluar dari Berlin. Hitler pun menolak dan meminta Reid membawa Jenderal Ritter von Greim untuk mengkoordinasikan pengeboman terhadap posisi tentara merah yang telah masuk ke Berlin. Dengan pesawat kecil, wanita pemberani itu berhasil keluar dari kota yang sudah dikuasai musuh. Pertempuran di Berlin makin sengit dan Jerman hanya menguasai suatu koridor yang makin sempit. Lapangan terbang telah dikuasai Rusia, sehingga komunikasi di luar Berlin terputus. Pertempuran paling hebat terjadi di kawasan Tiergarten yang dipertahankan mati-matian oleh sekitar 5.000 pasukan Jerman. Karena sengitnya pertempuran, rencana Jenderal Weng untuk masuk ke Berlin membuka koridor pun diurungkan karena kekurangan tenaga. Sementara itu, tanggal 29 April, pasukan Jerman di Italia menyerah pada sekutu dengan ditandatanganinya dokumen penyerahan kota Caserta oleh Jenderal SS Karl Wolff. Saat-saat terakhir, pasukan tentara merah dari Front Belarusia pimpinan Zhukov maupun Front Ukraina pimpinan Konev sama-sama telah berada di dalam Berlin. Stalin bergerak cepat agar persaingan kedua jenderal ini tidak memuncak, dengan memerintahkan kepada Zhukov untuk merebut kompleks Reichstag yang merupakan simbol pusat pemerintahan Jerman Nazi dan mengeluarkan instruksi mengenai garis demarkasi antara kedua pasukan. Serbuan ke Reichstag merupakan puncak Battle of Berlin. Serbuan ini dilakukan pada fajar 30 April agar hadiah untuk Hari Buruh 1 Mei terpenuhi. Tetapi pertahanan Jerman di wilayah itu ternyata kuat, sehingga banyak tentara Rusia yang tewas tersapu tembakan. Sementara pertempuran berkecamuk hebat, tidak jauh dari wilayah pertempuran, di dalam bunkernya, Adolf Hitler mengadakan perpisahan terakhir dengan para pembantu dan staf terdekatnya. Ia sempat santap siang bersama ahli diet dan 2 sekretarisnya. Masing-masing diberi hadiah dan racun cyanida untuk digunakan apabila keadaan memaksa. Selanjutnya, Hitler yang baru saja menikah dengan Eva Braun sehari sebelumnya undur diri ke kamar dan bunuh diri bersama. Setelah Hitler menembak kepalanya sendiri, 3 jam setelah itu, pasukan Soviet masih berusaha mendobrak Reichstag. Mereka akhirnya berhasil masuk,
Namun, perlawanan Jerman di dalam gedung tidak terelakkan. Pihak Rusia mengklaim bahwa pukul 22.50 mereka berhasil mengibarkan bendera merah di kupola atau kubah Reichstag sebagai simbol direbutnya kota Berlin dan sekaligus kemenangan Soviet terhadap Jerman Nazi. Di tengah bunyi dentuman senjata yang mulai mereda, setiap kali terdengar gemuruh ambruknya bangunan seolah-olah mengiringi keruntuhan impian Hitler tentang 1000 tahun Jerman Nazi dengan Reich ketiganya. Demikianlah sejarah ringkas detik-detik jatuhnya Berlin dan runtuhnya Nazi di tangan sekutu Barat dan Soviet. Nantikan video menarik lainnya dari kami perihal sejarah.